Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kekristenan adalah berbicara tentang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara, sebagai orang Kristen, kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita, yaitu dalam kerohanian kita. Oleh sebab itu saudara, kita perlu merawat kerohanian kita di dalam relasi kita dengan Tuhan. Dengan demikian saudara, kita boleh bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pelayanan pekerjaan Tuhan sebaiknya tidak dilakukan hanya secara insidentil. Karena pelayanan seperti ini dampaknya tidak terlalu besar. Tetapi pelayanan Tuhan harus dilakukan secara kontinu, berkesinambungan. Saudara, pemberitaan Injil adalah hal yang sangat penting. Namun pemberitaan Injil tidak boleh berhenti hanya sampai pemberitaan Injil. Seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia harus menjadi bagian dari sebuah gereja lokal. Dan gereja lokal saja tidak boleh berhenti sampai di sana. Dia harus dibina, dibimbing, dikuatkan sehingga gereja lokal itu boleh bertumbuh, berkembang dengan baik. Dengan satu tujuan, supaya gereja lokal pun boleh menjadi berkat kabar baik bagi banyak orang dan sekitarnya. Saudara, itulah yang sebenarnya semangat dari apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 36 sampai 41. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasul-rasul menyadari bahwa pelayanan pemberitaan Injil merupakan hal yang penting. Tetapi bagaimana mereka merawat orang-orang yang sudah mendengar Injil tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu kita baca di sini bagaimana Rasul Paulus mengajak Barnabas untuk kembali melihat orang-orang yang pernah mereka layani, yang sudah mendengar Injil Yesus Kristus, dan mereka ingin tahu bagaimana keadaannya. Namun saudara, pelayanan itu bukan pekerjaan seorang diri, tetapi ada orang-orang lain yang terlibat. Di sini ada Paulus dan Barnabas. Oleh karena itu saudara, dengan ada beberapa orang memberikan sebuah kemungkinan perbedaan pendapat. Nah saudara, disitulah saudara-saudara bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus dan Barnabas di dalam perbedaan pendapat mereka terkait dengan Yohanes Markus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, perhatian bukan saja sampai seseorang itu menjadi orang percaya, namun juga setelah ia menjadi orang percaya, sebab setiap orang percaya memerlukan pengajaran firman Tuhan agar ia dapat bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Saudara, Rasul Paulus mengajak Barnabas untuk kembali ke daerah-daerah di mana mereka telah memberitakan Injil dengan satu tujuan, yaitu melihat kondisi mereka seperti apa. Saudara, orang-orang percaya yang baru saja percaya, yang disebut sudah dilahirkan kembali,
itu bagaikan bayi-bayi di dalam Kristus. Artinya mereka dalam kondisi yang sudah hidup, memiliki hidup yang kekal itu, tetapi mereka belum kuat. Saudara, disitulah saudara-saudara mengapa Rasul Paulus mengajak Barnabas berkeliling ke sana untuk meneguhkan iman mereka, saudara. Saudara, hari ini juga sama. Saudara, Injil perlu diberitakan kepada banyak orang supaya orang menerima keselamatan hidup yang kekal. Namun satu hal yang perlu kita sadari, orang-orang yang baru dilahirkan kembali, mereka itu baru menjadi bayi-bayi di dalam Kristus. Di mana saudara mereka masih dalam kondisi yang tidak terlalu kuat. Oleh karena itu saudara, seorang yang baru lahir kembali, dia perlu orang lain, orang Kristen yang dewasa menolong dia. Supaya dia bertumbuh di dalam Tuhan. Diajarkan firman Allah, bagaimana mereka membaca firman Allah, berdoa. Bahkan saudara-saudara mereka mengambil bagian di dalam gereja lokal. Saudara, disitulah Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya untuk mereka bisa bertumbuh. Saudara, apa tujuannya mereka bertumbuh? Tujuannya adalah supaya mereka bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi saksi Kristus. Saudara, pertumbuhan orang-orang percaya di dalam kerohanian bukan semata-mata dengan semangat konsumtif hanya untuk menyenangkan diri. Tetapi Tuhan ingin pakai orang-orang ini untuk kemuliaannya, untuk Injilnya. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah lama sebagai orang percaya, kita patut mengambil bagian di dalam menolong orang lain bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dengan demikian saudara dan saya sedang melakukan amanat agung Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Yang kedua, saudara, perbedaan pendapat bisa saja terjadi di dalam pelayanan kita bersama. Namun saudara, perbedaan pendapat tidak boleh merusak dan mengorbankan pekerjaan Tuhan. Melainkan kita harus menemukan solusi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas maupun Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara, perbedaan pendapat antara Paulus dan Barnabas yaitu tentang Yohanes Markus yang meninggalkan mereka di Pamfilia, tidak melanjutkan. Bagi Paulus, orang yang pernah meninggalkan mereka tidak boleh diajak lagi. Tapi bagi Barnabas, orang yang pernah meninggalkan mereka harus dikasih kesempatan. Saudara, pilih yang mana dua pendapat ini? Saudara, dua-dua pendapat ini ada benarnya. Bagaimana kita memandang, dari perspektif mana kita memandang? Saudara, seringkali perbedaan pendapat di antara orang-orang percaya ada kalanya bukan hal yang prinsip, bukan hal yang doktrinal, tetapi hal-hal yang praktis. Saudara, perbedaan pendapat antara Paulus dan Silas, Alkitab mencatat perselisihan yang tajam. Namun saudara perhatikan bagaimana solusi yang terjadi. Saudara, solusinya bukannya Barnabas tidak mau pelayanan lagi atau Paulus juga menyerah, kecewa tidak mau melayani lagi, tidak. Solusinya adalah Barnabas mengajak Markus melayani ke Siprus. Tetapi Paulus mengajak Silas pergi ke tempat yang lain, yaitu Syria dan Kilikia. Saudara, ini solusi yang sangat baik. Perselisihan tidak membuat pekerjaan Tuhan terhambat, tapi justru pekerjaan Tuhan lebih luas bisa dilayani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, saudara, dimanapun kita berada, di mana ada orang lain bersama-sama kita mempunyai kemungkinan perbedaan pendapat. Saudara, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Karena setiap kita mempunyai pemikiran kita sendiri. Setiap kita punya background kita sendiri. Setiap kita punya keluarga kita sendiri dengan budaya keluarga masing-masing. Oleh karena itu saudara, ketika perbedaan pendapat itu datang, saudara, biarlah itu hanya menjadi perbedaan pendapat, tetapi tidak menjadi bagian di mana kita menyakitkan saudara kita sendiri. Dan kita tidak menjadi penghalang dengan perbedaan pendapat, merusak di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita belajar mempunyai hati yang besar, menerima orang lain apa adanya. Dan kita bersama-sama mencari jalan keluar ketika perbedaan pendapat itu datang. Termasuk di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu, memberikan kami wawasan bagaimana kami harus bersikap menghadapi masalah-masalah praktis. Tapi lebih daripada itu ya Tuhan, kami juga belajar bagaimana kami menerima orang lain sebagaimana adanya dia, tanpa menyakiti hatinya dan tanpa merusak pekerjaan Tuhan. Dan kami bisa dengan semuanya itu kami meluaskan pekerjaan Engkau sehingga Engkau dipermuliakan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.